Pemadam. Damkar. Jebol kan pagar pik. Ini dari Mako dan tempatan sudah meluncur. Tinggal nunggu dari Pak Haji untuk segera secepatnya meluncur ke TKP. Izin Bu Salom, api sudah mulai membesar. Mohon bantuan untuk pos terdekat. Mohon izin Bu Salom, untuk kondisi saat ini yang terbakar sudah 4 gudang. Anggota sedang proses memadamkan. Ini pos yang terdekat masih di mana ya? Ini udah ada perempatan yang ke pabrik seberang nih. Udah ada asap nih, udah merah. Tolong disegerakan Pak. Unit diluncurkan dari Mako dan pos terdekat bantuan. Terima kasih, berhubung api sudah menjalar mana-mana dan angin sangat besar sekali. Terima kasih. Ya, kebakaran terjadi di area pergudangan di kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Kobaran api membuat warga sekitar dan pekerja panik. Izin Bu Salom, api sudah mulai membesar. Mohon bantuan untuk pos. Pemadam. Minta unit diluncurkan dari Mako dan pos terdekat. Warga dan para pekerja panik saat kebakaran terjadi di area pergudangan kawasan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Kebakaran diduga terjadi pada pukul 11 Jumat siang tadi dari gudang bahan kimia yang ada di kawasan tersebut. Udah ada asap nih, udah merah. Ledakan ini. Wah, jauh. Kebakaran terjadi sempat terdengar dentuman atau ledakan sebanyak 6 kali. Peristiwa kebakaran juga sempat direkam salah seorang penumpang sebuah maskapai beberapa saat sebelum pesawat yang ditombakinya mendarat. Tampak dari udara asap pekat membumbung tinggi hingga hampir mengenai pesawat. Hingga kini petugas masih berusaha memadamkan api di lokasi kebakaran. Sementara itu, belum ada informasi mengenai penyebab kebakaran maupun adanya korban jiwa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Tim Liputan iJus melaporkan. Pemirsa, hingga Jumat malam api masih berkobar di kawasan pergudangan Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Kencangnya angin menyulitkan proses pemadaman. Pemirsa, hingga dengan malam hari ini kebakaran di pergudangan Dadap masih terus dilakukan pemadaman oleh pihak petugas pemadam kebakaran Tangerang, Banten. Yang tentunya pada sekitar pukul 18.30 ini api kembali berkobar karena material-material yang sulit dipadamkan seperti material plastik. Dan baru saja pemirsa Anda saksikan di sebelah kanan ini tembok rubuh karena memang tembok yang berbahan dari batako ini tidak kuat untuk menahan panasnya dari suhu yang terbakar. Kemudian memang ini juga lokasi memang sebenarnya tidak diperkenankan untuk masyarakat umum untuk mendekat karena tentunya berbahaya, karena mengingat di sebelah kiri ini merupakan lokasi yang menjadi penyimpanan bahan-bahan kimia. Dan untuk kebakaran sendiri terjadi tadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat ketika sebelum sholat Jumat. Ketika sudah mulai ada ledakan, masyarakat ataupun karyawan yang sedang melakukan kegiatan di dalam ini mulai berhamburan keluar, panik untuk menyelamatkan diri. Kemudian apa yang kami sampaikan, untuk kejadian kebakaran pada hari ini tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran. Namun untuk bermula titik dari kebakaran di
lokasi penyimpanan mainan atau gudang mainan kemudian menjalar karena mengingat untuk api sendiri semakin besar karena dipengaruhi oleh angin yang cukup kencang di sekitaran sini. Bahkan ketika tadi kami sempat melakukan perjalanan menuju ke lokasi kebakaran ini, ketika di perjalanan di jalan tol Sudiatmo ini sudah ada asap yang membumbung tinggi seperti itu terlihat bahkan 200 sampai dengan 300 meter dan tentunya dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap penerbangan yang ada di sini karena mengingat lokasi sendiri berdekatan dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan dapat kami sampaikan juga sampai dengan malam ini pihak pemadam kebakaran juga masih terus melakukan berjibaku untuk melakukan pemadaman api dan untuk seluruhan total dari petugas yang berjibaku untuk memadamkan api ini ada 60. Kemudian juga untuk mobil pemadam kebakaran dikerahkan ada 14 unit. Dari Tangerang, Banten, Nata Arman dan di Bernadi Iriansyah Wahyudi, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu kebakaran terjadi di 2 tempat sekaligus di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Akibatnya 8 rumah hangus dilalap api. Kebakaran terjadi di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Camar 2 Sampit, Kelurahan Sawahan. Api pertama kali muncul pada Jumat pagi tadi. Akibatnya warga pun panik dan segera menelpon petugas pemadam kebakaran setempat. Kebakaran diduga berasal dari ledakan kompor gas di salah satu rumah warga, di mana penghuninya sedang berjualan di pasar. 1 jam setelah api berhasil dipadamkan, ternyata kebakaran kembali terjadi. Kali ini kobaran api menghanguskan 4 rumah di Jalan Mukhran Ali, Gang Delima Kuning, Sampit. Petugas yang baru beristirahat kembali berjibaku memadamkan api selama 1 jam. Di lokasi ini kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Hari ini tadi pagi di komplek Kamar 20 itu terjadi jam 7.25. Respon time kami 2 menit sudah di lokasi dan sudah selesai jam setengah 10 ya 9.30 tadi ditelepon sedang kami kumpul rehat, jadi kami segera ke sini sekitar 5 menit. Memang kita mengalami kesulitan karena di gang. Di sini namanya Jalan Mukhran Ali, Gang Delima Kuning. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. Kebakaran melanda 4 ruko di Komplek Pergudangan Green Sedayu Beach Park, Jalan Dan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. 2 orang karyawan mengalami luka bakar dilarikan ke rumah sakit. Kebakaran disertai ledakan terjadi di kawasan Pergudangan Green Sedayu Beach Park, Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Api besar dan asap pekat muncul dari salah satu ruko yang berada di blok DM11 dan menjalar ke sejumlah ruko lainnya. Sejumlah petugas pemadam datang untuk melakukan penyemprotan guna melokalisir api. Sebanyak 16 mobil pemadam dan 64 personil dikerahkan untuk memadamkan api. 2 orang karyawan mengalami luka bakar langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Untuk yang tertimpa inilah 4 ruko ukuran 9 kali 13. Kendalanya karena ini ruko lantai 2, 9 kali 13 gudang dalamnya banyak kardus dan di dalamnya juga gudang pompa, mesin pompa dan gudang kopi. Jadi dus-dus ini yang tumpukan ini yang mengganggu, menghambat untuk pemadaman penuntasan lebih cepat lagi. Untuk korban jiwa tidak ada. Untuk 2 luka ringan aja, bisa memadamkan luka ringan sudah dalam penanganan dari rumah sakit. Belum dapat diketahui pasti penyebab kebakaran yang menghabiskan 4 ruko ini. Pihak kepolisian dari sektor Kalideres masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur kembali mengidentifikasi 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Ketiga jenazah kemudian langsung diserahkan kepada pihak keluarga.
3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat berhasil teridentifikasi melalui DNA oleh tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Pihak Rumah Sakit Polri mengatakan 3 jenazah teridentifikasi merupakan wanita. Yang pertama atas nama Desti Eka Putri berusia 24 tahun, kemudian Karen Shalom Jeremiah berusia 21 tahun dan Ade Aryati berusia 30 tahun. Dengan teridentifikasi 3 jenazah, tim DVI telah mengidentifikasi 6 jenazah korban kebakaran. Saat ini tim DVI dan forensik masih mengidentifikasi terhadap kantong jenazah yang tersisa di ruang instalasi forensik. Sebelumnya pihak Rumah Sakit Polri menerima 14 kantong jenazah dari peristiwa kebakaran Glodok Plaza. Jenazah yang berhasil teridentifikasi kemudian langsung diserahkan ke pihak keluarga masing-masing. Tim gabungan telah berhasil kembali mengidentifikasi 3 orang korban, sehingga sampai hari ini total telah ada 6 korban yang telah berhasil diidentifikasi. Diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk pihak dari keluarga yang telah memberikan data-data antemortem yang sangat dibutuhkan dalam proses identifikasi ini. Sebelumnya kebakaran Glodok Plaza memakan belasan korban tewas. Kondisi jenazah yang tidak utuh membuat polisi kesulitan mengidentifikasi jenazah korban. Rumah Sakit Polri menerima 14 kantong jenazah dari proses pencarian yang dilakukan di Glodok Plaza pasca kebakaran terjadi. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api lantaran api berasal dari lantai 7 hingga ke atap bangunan. Proses pendinginan dan evakuasi korban juga membutuhkan waktu yang lama. Pencarian melibatkan tim gabungan dari DVI, Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Keselamatan, serta BPBD. Seluruh jenazah korban kebakaran Glodok telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi juga telah dilakukan. Tim DVI mengambil beberapa sampel dari jenazah untuk dicocokkan dengan DNA anggota keluarga. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Polri hingga kini berhasil mengidentifikasi 6 jenazah dari total 14 kantong jenazah yang diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun tim DVI Rumah Sakit Polri telah mengambil sampel DNA dari seluruh jenazah ataupun bagian tubuh jenazah yang ada untuk diidentifikasi.